Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan video pembelajaran Mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nadra Afiati Nasution SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3. Saya Rita Ivanka Pratama Putri. dan saya Nadia akan memaparkan materi volume benda putar. Dan di samping saya Indah Syahputri Harahap yang akan memaparkan materi mengenai panjang busur dalam integral, dan di samping saya Cindy Nurningsi. Saya akan memaparkan materi mengenai penerapan integral dalam fisika. Cikidau. Nah, tadi kan kita ada membahas mengenai volume benda putar. Kamu tahu nggak sih penggunaan integral volume benda putar? Tahu dong, penggunaan integral selain untuk mengukur luas daerah kan digunakan juga untuk menghitung volume benda putar. Nah, betul tuh. Volume benda putar di sini maksudnya tuh suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva kemudian diputar terhadap suatu garis. Nah, mengelilingi sumbu X atau Y yang satu putaran penuh atau 360 derajat. Nah, tadi kan kita ada membahas tentang integral untuk menghitung luas daerah dan benda putar. Bagaimana sih gambarnya? Let's go. Nah, jadi di sini sudah ada gambar grafik volume benda putar. Nah, sebelum itu kita bahas dasarnya dulu ya. Untuk mengetahui dari grafik volume benda putar kita harus mengetahui dasarnya dulu. Ini mengenai luas. Nah, di sini kita sudah mempunyai grafiknya, yaitu kita sudah mempunyai grafik Y sama dengan fx yang tentu dibatasi dengan sumbu X, yang dimana X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B. Dan kita menggunakan integral tentu yang rumusnya integral dengan batas bawah A sampai B fx dx. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai volume benda putarnya. Saya akan melanjutkan gambar grafik dari volume benda putar. Tadi kan sudah dibahas grafik tentang luas. Kalau kita menentukan benda putarnya, volume benda putarnya seperti ini, di mana luas daerah kita putar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Nah, gambar yang kita dapat seperti ini, gambar tabung. Kemudian kita menggunakan rumus F sama dengan T integral A sampai B fx pangkat 2 dx. Dan untuk sumbu Y kita sama seperti ini juga, tetapi dia mengelilingi sumbu Y dengan menggunakan rumus F sama dengan T integral A sampai B f y pangkat 2 dx. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai contoh soal yang mengelilingi sumbu X. Nah, kita baca ini contoh soalnya. Volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dan sumbu X pada interval 0, X lebih besar sama dengan dari 0 dan X lebih kecil sama dengan dari 2 yang mengelilingi sumbu X. Di sini kita ketahui rumusnya V, yaitu P dengan integral A sampai B fx kuadrat dx. Dari soal yang sudah kita bacakan tadi dapat kita ketahui fx-nya itu sama dengan Y, yaitu X kuadrat dikurang 3X dengan interval X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. Langsung saja kita masuki nilai-nilai ini ke rumus ya. V sama dengan P integral 0 sampai 2 fx-nya ini kita masukkan saja X kuadrat dikurang 3X dikuadratkan dx. Nah, setelah itu kita langsung mengkuadratkan fx-nya sama dengan V integral 0 sampai 2 X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 kali dx. Nah, setelah itu kita lanjut untuk langsung mengintegralkannya. V sama dengan dikali 1/5 X pangkat 5 dikurang 6/4 X pangkat 4 ditambah 3 X pangkat 3 kali
dx. Maaf, dengan batas bawah 0 sampai 2. Di sini kita langsung masukkan saja nilai batas atas dan bawahnya. Pi dikali 1/5 2/5 dikurang 6/4 2/4 ditambah 3/2/3. Nah, karena di sini 0 dan semua yang dikalikan 0 itu sama dengan 0, kita langsung saja kurang 0 sama dengan Pi 32/5 X dikurang 24 ditambah 24 dikurang 0. Nah, ini ternaming sama positif itu kan, jadi bisa kita coret saja sama dengan Pi 32/5. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 6/2/5 Pi, dan jangan lupa untuk membuat satuan kolom. Nah, video selanjutnya Kita sudah membahas volume benda putar yang memiliki sumbu X. Sekarang kita akan membahas volume benda putar yang memiliki sumbu Y. Nah, contoh soalnya di sini, tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh sumbu Y dengan kurva Y sama dengan X kuadrat dan sumbu Y pada interval Y lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 8 diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, rumus yang kita pakai yaitu V sama dengan I integral A sampai B fx kuadrat dx. Nah, dari soal tadi kan kita menemukan fungsi Y sama dengan X kuadrat ini. Kemudian kita masukkan saja ke rumus. Pi sama dengan Pi integral A sampai B fungsi Y pangkat 2 dx dy, maaf. Kemudian di sini kan fungsi Y yaitu X kuadrat. Kita masukkan nilainya. Nah, menjadi seperti ini, kan kita masukkan nilainya, batas bawahnya 4 dan batas atasnya 8. Nah, nilai X ini kan kita ketahui. Caranya itu kita ubah fungsi Fy menjadi fungsi Fx, yaitu sama dengan akar Y. Kita masukkan. Nah, kemudian kita ingin menghilangkan akar pada Y dengan cara bunuh pangkat dan akar, sehingga dapat kita tuliskan Pi integral 4 sampai 8 Y dx dy. Nah, kemudian kita integralkan Y ini menjadi Pi 1/2 dikali Y pangkat 2 batas atas 8 dan batas bawah 4. Kemudian kita tulis di sini I, kita masukkan nilai Y di batas atas dan batas bawahnya.
per 2. Kemudian kita tuliskan di sini, kita masukkan nilai Y di batas atas dan batas bawahnya. Pi sama kali 1 per 2. Y nya kita masukkan di batas atas terlebih dahulu. Jadi dikali 8 pangkat 2. Nah kemudian dikurang setengah dikali 4 pangkat 2. Kemudian kita selesaikan. Pertama kita pangkatkan terlebih dahulu menjadi 64 dikurang 1 per 2 dikali 16. Setelah itu langsung saja kita bagikan. Setengah dibagi 64 itu 32. Kemudian dikurang setengah dikali 16 itu menjadi 8. Kemudian 32 dikurang 8 menjadi 24. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu 4 pi satuan volume. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu cara menghitung panjang busur menggunakan integral. Nah, di sini sudah saya gambarkan kurvanya. Kita misalkan ini adalah delta x-nya, kemudian ini delta y-nya, dan ini adalah delta x. Nah, di sini kita menghitung fungsi x. Jika delta x sangat kecil, maka delta s bisa dianggap garis lurus dengan menggunakan Pythagoras, yaitu delta s kuadrat sama dengan delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Nah, jika delta x menuju 0, maka delta s-nya sama dengan ds, kemudian delta x-nya menjadi dx, dan delta y-nya sama dengan dy. Nah, kita lihat apa yang bisa kita ubah dari rumus Pythagoras tadi, yaitu dx kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Kemudian di sini kita ingin mencari nilai delta x. Nah, kita sederhanakan dengan membagi semua ruas dibagi dengan dx kuadrat. Jadi dx kuadrat dibagi dx kuadrat sama dengan 1 ditambah dy kuadrat per dx kuadrat. Kemudian ds per dx, untuk mengintegralkannya dx-nya kita pindahkan dikali silang menjadi akar 1 ditambah dy kuadrat per dx kuadrat. Lalu kita integralkan integral A menuju B, yang mana A menuju B adalah batas di mana panjang busur dari titik mana dari titik 3 menuju sini menjadi akar 1 ditambah x aksen x tutup kurung kuadrat dx. Nah, kemudian untuk menghitung panjang busur, maka fungsi x harus kita turunkan, kemudian
kita kuadratkan ditambah 1. Kemudian kita akarkan, lalu kita integralkan. Baik, di sini ada contoh soal yaitu tentukan panjang busur kurva X sama dengan 3/5 Y pangkat 5/3 dikurang 3/4 Y pangkat 1/3, di mana Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk X-nya langsung kita turunkan aja menjadi dx per dy sama dengan Y pangkat 2/3, yaitu 3/5 dikali 5/3 sama dengan 1. 1 dikali Y menjadi Y pangkat 2/3. 5/3 ini kita kurangkan di sini 1 menjadi 2/3. Kemudian dikurang 1/4, yaitu 3/4 dikali 1/3 Y pangkat min 2/3. Kemudian kita kuadratkan menjadi dx per dy sama dengan Y 4/3 dikurang 1/2 dikurang 1/16 Y pangkat min 4/3. Kemudian kita tambahkan 1 ditambah dx per dy kuadrat sama dengan Y dari sini 4/3 pangkat 4/3 ditambah yang ini tadi yang 1 kita ke sini jadi 1/2 ditambah 1/16 Y pangkat min 4/3. Kemudian kita integralkan menjadi integral 0 menuju 1 akar Y pangkat 4/3 ditambah 1/2 ditambah 1/16 Y pangkat min 4/3 D. Nah, karena di sini tidak memiliki rumus AX ditambah B di bawah akar, maka kita tidak bisa menggunakan rumus AX ditambah B pangkat N. Kemudian kita harus mengubahnya menjadi kuadrat sempurna, menjadi akarnya kita tarik dan kita kuadratkan. S sama dengan integral 0 menuju 1 akar Y pangkat 4/3 ditambah 1/4 Y pangkat min 2/3 dikuadratkan dx. Kemudian integral 0 menuju 1 Y pangkat 2/3 ditambah 1/4 Y pangkat min 2/3 tutup kurung dd. Hasilnya menjadi 3/5 Y pangkat 5/3. 3/5 yaitu dari sini 2/3 kita tambahkan di sini ada 3/3. Kemudian ditambah 3/4 yaitu 1/4 kita kalikan dengan
ini 2/3. Terus kita tambah 3/3. Y pangkat 1/3. Tuh, integral 0 dan 1. Kemudian diasumsikan ke 1 menjadi 3/5 ditambah 3/4. Kemudian kita samakan selanjutnya menjadi 20. 20 dibagi 5 4, 4 kali 3 12, ditambah 20 dibagi 4 5, 5 dikali 3 15. Hasilnya menjadi 27/20 sama dengan 1,35. Nah, untuk diasumsikan itu 0, dia hasilnya maka 0 juga. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan integral dalam fisika. Apa sih itu yang dimaksud dengan integral? Integral adalah pengukuran terhadap suatu fungsi atau besaran untuk mencari luas dari suatu daerah tertentu. Nah, integral ini merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Integral dalam fisika untuk menentukan posisi kecepatan dan percepatan sesuatu benda pada waktu tertentu, itu misalnya S sama dengan posisi benda, V sama dengan kecepatan benda, A sama dengan percepatan benda, yang dimana V sama dengan dt per ds, S sama dengan integral dv dt, A sama dengan dv per dt, V sama dengan integral A dt. Untuk contoh soalnya, fungsi kecepatan suatu benda dalam waktu adalah V sama dengan 8T tambah 4. Tentukan jarak yang ditempuh S setelah bergerak selama T sama dengan 10 detik. Jika pada suatu T sama dengan 5 detik, jarak yang ditempuh adalah 70 meter. Untuk penyelesaiannya, diketahui V sama dengan 8, T tambah 4, T sama dengan 10 skon, T sama dengan 5 skon. Yang ditanya S 10 skon, 10 detik. Jawab S sama dengan V per dt, V sama dengan integral A dt, S sama dengan integral V dt sama dengan 8. Kita masukkan ini 8T tambah 4 dt sama dengan, oke maaf ini integral 8 per 2 T kuadrat tambah. Nah, dari soal tadi kita dapat diketahui V-nya 8T tambah 4, T-nya 10 skon, T-nya 5 skon. Ditanya skon 10 detik. Jawab S sama dengan integral V dt, V sama dengan integral A dt. S sama dengan integral V dt sama dengan integral 8T tambah 4 dt. 8T tambah 4 ini V-nya yang di sini sama dengan 8 per 2 T kuadrat tambah 4T. S sama dengan 4T kuadrat tambah 4T tambah C. T sama dengan 4, S sama dengan 4T kuadrat tambah 4T tambah C. 70, 4 dikali 5 kuadrat tambah 4 dikali 5 tambah C. 70 sama dengan 4 dikali 25 tambah 25 tambah C.
70 sama dengan 100 ditambah 25 ditambah C. 100 ini 4 dikali 25. 70 sama dengan 125. Nah, untuk nilai C-nya 125 dikurang 70 hasilnya 55. S sama dengan 4T kuadrat tambah 4T tambah 55. T sama dengan 10. S sama dengan 4 dikali 10 kuadrat tambah 4 dikali 10 tambah 55 sama dengan 4 dikali 100 tambah 40 tambah 55. 40 ini 4 dikali 100, 4 kali 10. 100 ini 10 dikali 10 sama dengan 400 ditambah 40 ditambah 55. Hasilnya 495 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh selama T sama dengan 10 sekon adalah 495 meter. Wah, ya